Orang-orang belum pelihara cana atau ikan gabus. Ya. Lu udah pelihara? Dari tahun 2010. Kenapa? Sebelum ketemu lu, Ya. gue bilang kalau pelihara cana itu gak pakai aerator, Ya. gak pakai filter. Ya, karena ya standar lah, ini hukum alam, hukum rimba. Untuk minggu ini masih ada 10 smart bracelet, 3 HP, dan 1 laptop. Oke, mudah-mudahan kamu yang beruntung. Gampang sekali syaratnya. Ayo dong, subscribe di Hakim Channel, di Hakim Safiari, di Hakim Junior, dan juga di Hakim Story. Ditambah juga subscribe dong Aquagraphy Channel, punyanya Dama ya. Follow juga IG-nya Dama Review dah. Gitu doang. Pokoknya komentar di semua video yang ada di 4 channel gue dan juga Aquagraphy Channel ya. Mudah-mudahan komentar kamu terpilih dan jelas. Di komentarnya harus ditulis juga alamat IG-nya dan cek DM yang rajin. Mudah-mudahan kamu yang beruntung ya. Ditunggu ya. The Hakim Channel Dunia Air. Ada lomba cana. Yang dulunya dikonsumsi, sekarang udah naik kelas jadi ikan kompetisi. Nah, Cana tuh, Pak. nih guys, ini punya tim kita nih. Guys, ini ada komunitas ikan predator. Di sini ada komunitas ikan predator Indonesia, namanya Mas Iko. Ivo. Iya. Ivo dari mana Mas Ivo? Dari Tangerang. Dari Tangerang sengaja datang sini. Kita buka booth. Oh gitu. Iya. Oke. Kita buka boothnya, cuman tapi kali ini pertama kali gue bikin ikut event yang tidak bawa ikan. Biasanya selalu bawa ikan. Saya bawa ikan. Lu predatornya biasanya apa? Predator kita main di eksotik sih, standar ya. Kayak kalau sekarang lebih main di pari. Cuman tapi kalau di ikan, karena gue main ikan udah cukup lama, jadi agak sedikit bosen sih. Kenapa? Jadi lebih sekarang gue lebih ke main ke equipment sama teknologi. Nah sekarang kan di sini lagi cana. Lu kaget gak cana tiba-tiba jadi Meroket. favorit? Iya, meroket Nah makanya banget. itu, gue tadi habis cerita mau Mesa, dulu itu gue pelihara Auranti, biasa orang pada ngina. Tahun 2010. Jadi sambil jalan. Jadi orang-orang belum pelihara cana atau ikan gabus. Ya. Lu udah pelihara? Dari tahun 2010. Kenapa? Ya Guys, karena menurut gue lagi penjurian. Oke lanjut. karena gue suka sesuatu hal yang beda. Sama halnya seperti kalau kita cerita Suk Engpang zaman dulu, orang belum pelihara arwana, dia udah pelihara. Iya. Orang masih konsumsi, lu udah jadi koleksi. Iya, itu dulu tahun 2010 tuh. Dulu namanya, kalau sekarang mungkin pernah dengar Cana Andrau? Enggak. Ada namanya Cana Andrau. Ya tahu gue. Itu tapi dulu namanya di tahun 2011 namanya Cana Blue Bleheri. Di literatur Cana Blue Bleheri, abis itu ada orang namanya Andrau, dikasih nama jadi Andrau. Tapi bentar, dari dulu disebutnya emang cana? Enggak kan, kalau dulu mah gabus kan? Cana nama Latin. Nah, makanya tapi pada kemasyarakatan umumnya tuh gabus disebutnya. Kan? Gabus ya. Oke. Cana itu adalah nama Latin dan ternyata Ya. Indonesia juga punya Cana Maru menjadi salah satu Icon. icon dan juga andalan kita ya. Ya, dan ini beberapa kita bisa lihat ini komoditi yang bagus. Bisa dilihatnya dari mana, hampir semua brand pelet, ya kan? Udah mau Bikin makanan khusus untuk cana. Kan biasa dulu kan koi, Ya. koki, Ya. ya area-area itu apalagi ya? Ya segala macam. Apalagi sih? Ya itu Yang koi, koki, gapi, cupang. Cupang. Nah sekarang udah mulai cana. Lu. Beberapa brand ada juga brand-brand yang brand luar, bukan brand Indonesia ya. Mereka sudah R&D. Tapi cana emang dia kan biasanya makanannya harus bagus yang segar kan? Gini, kalau gua mengikuti aliran pencinta pelet. Kalau gua karena dengan pelet itu lu bisa bebas. Kalian bisa bebas, kalian mau apa? Mau gedein ada pelet khusus, mau warnain ada pelet khususnya. Stoknya juga bisa lama. Iya, habis itu ada pelet untuk daily, untuk harian. Jadi beda-beda setiap pelet. Dan enaknya kalau pelet itu tidak mengganggu orang rumah. Orang tua buka kulkas ada cacing beku sama udang-udang beku. Nah, ini bener. Nah, makanya kalau dari pelet itu lebih praktis, siapapun bisa ngasih makan. Oke. Terus udah gitu secara gizi pun kandungan terjaga. Oh gitu. Iya. Jadi ini sudah mulai produksi atau sudah produksi atau beberapa brand lokal sudah produksi. Kalau brand luar lagi R&D, mereka penelitian.
Tadi gue dengar nguping-nguping, dia lagi nge-vlog terus gue nguping-nguping gitu juga. Sana kan banyak. Katanya lu hobinya ke Auranti. Auranti. Auranti itu ya udah lewat. Ini, Auranti. Kenapa lu suka Auranti? Auranti Ini Auranti juga. Kenapa? dulu itu gue sukanya karena dia gampang mati. Apa? Dia gampang mati. Ya aneh banget lu. Susah kan berarti? Lu ikan gampang mati justru lu suka. Karena tantangan. ada tantangan, ada challenge sendiri. Dan ternyata makin kesini, habis itu ngobrol sama beberapa importir, akhirnya tahu. Karena ya ini akan berbalik lagi. Ini kita sharing ya. Soalnya banyak sekali teman-teman pelihara Auranti yang bilang, wah pedagang si A jual Auranti jelek-jelek, pedagang si B jual Auranti jelek. Sebenarnya itu kenapa bisa jelek? Karena kita harus menghemat biaya. Dalam satu kantong harus diisi banyak ikan biar murah. Sedangkan ikannya berantem. Iya benar. Nah kalau ikan yang sudah stabil-stabil kayak gini pasti harganya tinggi. Siapa yang mau beli? Marketnya akan kecil. Oke. Jadi kalian tidak bisa nyalahin pedagang si A dan jenisnya. Bukan jenis, kita ngomong pedagang si A jelek, pedagang si B jelek, enggak. Tapi emang ini tuntutan dari permintaan pasar yang minta murah. Minta murah ya mau ngomong satu kantong harus diisi banyak. Tapi kenapa Auranti lebih gampang mati dibanding cana yang lain? Karena dia lebih agresif di dalam kantong. Pasti berantem. Oke. Jarang, ini gua ngomongnya jarang ya. Jarang ada orang punya Auranti satu tank 2 ekor. Jarang ya, tapi ada, tapi jarang. Oke. Karena dia tingkat agresifnya lumayan gila. Tadi gue sempat ngomong tadi sebelum ketemu lu, gue bilang kalau pelihara cana itu nggak pakai aerator, nggak pakai filter, nggak pakai lampu, bisa, bener kan? Makannya jarang, bener gak sih? Ini sudut pandang gua. Gini, kita jangan lihat dia seperti di alamnya. Di alamnya orang pasti, gue sering banget ketemu sama customer, di alamnya dia nggak pakai aerator, di alamnya dia airnya biasa-biasa aja. Cuman tapi gini, ikan itu tetap nggak kuat terhadap amonia. Ya, itu bisa dihasilkan dari makanan berlebih dan juga kotoran ikan. Oke. Nah, abis itu kalau di alam emang dia tidak ada filler, tapi banyak tanaman. Tanaman itu kan makanin amonia sama nitrat. Filtrasi alami. Ya sekarang kalau di akuarium ini kita ngomong perairan tertutup. Dia yang mau filter ini siapa? Oke, tapi ini kan lihat sekarang ini di kontesnya nggak ada pakai filter. Iya, nggak ada pakai filter. Beda dengan ketika lomba arwana. Betul. Ini nggak pakai filter, nggak pakai aerator, aman-aman aja. Mungkin untuk jangka waktu tertentu. Iya, betul. Tapi kalau kita mau pelihara di rumah disarankan tidak gitu. Tidak seperti ini. Tidak seperti ini. Karena ini kan cuma sementara. Filter atau aerator? Filter. Tanpa aerator bisa? Bisa. Tapi karena di airbreed. Yang paling penting ada filter. Yang penting kita harus babat amonia sama nitratnya. Lampu? Lampu itu selera. Oke. Lampu selera, cuman balik lagi kalau kita mau bagus harus tanning. Nah, itu tanning. Kan kalau arwana itu kan dengan sistem tanning lebih merah. Ini pakai sistem tanning juga bisa. Gua coba di Maru. Kalau gua tanning itu dia cabungnya bagus. Apa? Cabung apa sih? Calon bunga, katanya anak-anak zaman sekarang. Gue juga nggak ngerti, bos. Makanya gue tanya calon bunga. Calon bunga. Tapi calon kan bunganya naik. Gue di rumah tuh ada beberapa kan gue tuh gini. Jujur gue tuh nggak suka ikan yang teritorial. Sukanya gue pakai community tank, apapun. Sampai di Super Mega Tank gue tuh ada cana maru 3 ekor dan itu gede-gede segede gini. Mereka punya area sendiri, mereka berantem tapi biasa lagi. Nah, yang gue heran, warnanya tuh naik turun ya? Iya, jadi dia Maru itu, ini pengalaman gue, nah warnanya itu akan meningkat kalau moodnya lagi agresif. Kalau moodnya agresif, iya betul. Tapi kalau lagi santai, relax, hitam. Biasa, hitam-hitam aja. Karena ya standar lah, ini hukum alam, hukum rimba, dimana yang kalau kita ngelihat di National Geographic, burung, semua mereka perform di saat berantem. Dan di ikan pun sama. Atau mencari jodoh. Iya. Mencari jodoh, mencari kekuasaan. Karena dengan dia menunjukkan warna, lawannya akan takut. Oke. Ya. That's why mereka tuh begitupun dengan Dutch ya. Dutch juga ketika mereka terancam gitu keluarannya keluar. Tapi kalau dia nyaman, ya udah. Tapi kalau orang bilang, wah ini Dutch sakit, nggak sakit. Itu yang bener begitu. Iya benar. Bener begitu. Iya benar. Tapi banyak orang Dutch kok diem aja jelek. Itu yang bener ya begitu. Oke. Dan gue di rumah juga kan ada cana Barca. Ya. Kemarin gue mau coba pairingin, susah emang Barca. Tapi kalau yang lainnya ada kemungkinan. Semua ikan ada kemungkinan. Tapi Barca termasuk yang susah.
Barca untuk saat ini termasuk golongan yang susah karena kita nggak pernah tahu teknologi ke depan seperti apa. Nah, kemarin sampai di pasangannya kasih 2, Ya. dua-duanya untung nggak sampai mati. Emang itulah. Jadi gabus ini sekarang masih secara ekonomi masih bagus karena kenapa? Breedingnya masih susah. Jadi Ya. akan terus naik harganya. Jadi guys, kalau di dunia hobi khususnya binatang, begitupun tanaman yang gue Ya. tahu, semakin jarang itu harga akan stabil bahkan naik. Ya. Dan juga semakin gampang mereka bereproduksi, semakin gampang Harga mereka beranak, harga ambruk. Ingat lohan zaman Ya. dulu semua bisa breeding lohan, Ya. akhirnya turun. Tapi sekarang sudah mulai naik lagi. Jadi teman-teman lohan jangan patah semangat iya. ya, jangan patah semangat. Karena ya. udah ada levelnya. Sekarang jadi lohan sudah menemukan titik grading. Ya, Grading A, grading betul. B, grading C. Mungkin nanti Maru setelah dia baru awal-awal breeding pasti ambruk. Ya, ya, ya. Setelah awal-awal breeding ambruk tergantung Kelas A, B, C. tergantung komunitasnya nih. Komunitasnya mau mempertahankan apa enggak? Nah, makanya kalau ikan koi di Jepang itu bisa bertahan karena mereka tuh cukup tega tanda kutip ketika mereka lahir Mati, langsung buang. yang jelek Buang. dibuang Dan gua menyarankan buat teman-teman dimusnahkan bukan dibuang. atau dikasih pakan, boleh nggak? Ya nggak apa-apa. Nah itu maksudnya. Jadi gue pribadi di komunitas ikan predator Indonesia selalu ngedukasi ke orang, kalau misalnya nggak bisa pelihara, yang pertama hibah. Kalau nggak bisa hibah, musnahkan. Udah. Kenapa? Kan nggak boleh dilepas ke perairan lokal dong. Kecuali kalau beneran Kanamaru dilepas tuh ke Kalimantan. Ya, itu nggak apa-apa, boleh. Nggak apa-apa. Tapi jangan sok-sokan ya guys ya. Punya Maru, Maru apa contoh-contoh dari luar mana? Auranti. Auranti. Maru Auranti lepas aja gitu di Ciliwung. nggak bisa, itu nggak bisa. Iya, ya, begitu halnya dengan dulu kasus ikan Arapaima. itu Arapaima Ya. gitu. Jadi sekarang boleh tapi harus dengan izin dan ada perjanjian tidak boleh dilepaskan. Iya, ke perairan lebih enak Indonesia. dimusnahkan lah, lebih fair lah gitu kan. Cupang. Kenapa nih cupang? Cupang gimana ini menurut lu prediksi? Cupang, Gue baru ketemu dia loh, gue belum ngeliat juga. iya. Gitu. Cupang menurut lu gimana? Cupang kalau menurut sudut pandang gua, kalau komunitasnya pokoknya mau balik lagi ke komunitasnya. Kalau komunitasnya itu bisa men-treatment cupang dengan baik, pasti akan tetap bisa bertahan. Dengan grading. Ya betul. Dengan grading makanya kalau Tapi pas Cana lahir langsung iya, dipilih. langsung pilih. Jangan sampai yang kecil ini, yang jelek kelepas ke pasar. Itu pasti harga akan ambruk. Nah, oke. Tega nggak tega sih? Tega nggak tega, makanya Iya. tergantung balik lagi ke komunitasnya mau menjalankan, mau mempertahankan eksistensi atau tidak gitu loh. Sip, oke guys, ketemu orang hebat di sini tanpa sengaja, tanpa janjian, mudah-mudahan jadi ilmu kita semuanya ya. Siap. Cinta hewan, cinta binatang, termasuk ikan salah satunya. Ya, pilih-pilih karena kenapa kita benar-benar cara peliharanya, biaya peliharanya, repot peliharanya sama antara yang grade A mau grade C. Tapi Ya. sesuai kemampuan. Ya. Tapi sayang jangan hanya melihat harga. Betul sekali. Mau harga mahal, mau harga murah, harus tetap mencintai. Nanti kapan-kapan main ke toko gua. Boleh. Gua toko di Gading Serpong. Ya. Jadi gua lagi membuat tren baru di dunia akuarium. Kalau akuarium itu sekarang untuk desain interior, Iya. bukan untuk kita pelihara ikan. Jadi Ya, ya. gimana caranya ikan murah bisa terlihat bagus dan terlihat mahal. Oke, Main nanti ke toko. Berarti lu harus main ke tempat gue juga. Di Boleh. Super Megateng itu ada ikan-ikan Indonesia sih, bahkan ikan apa gurame Ya. masuk situ juga dan bisa bagus. Nah, itu dia. Ya, oke. Tapi kan orang Indonesia yang mahal Tidak. selalu yang bagus. Nah, itu dia. Jadi jangan melihat dari harganya saja ya guys ya. Lihat sekitar. Ya. Nih, gabus aja. Biasanya kita jadi gabus pucung doang, sekarang jadi Jutaan. Wih, jutaan. Iya. Oke, minta nomor telepon lu. Boleh. Oke guys, follow IG-nya. IG lu apa? IG-nya di Aquatings Indonesia. Oke, YouTube-nya? YouTube-nya Aquatings Indonesia juga. Aquatics Indonesia. Iya. Oke, kalau gitu thank you guys. Hari ini kita 2 episode tentang ini dan juga tentang ilmu ikan predator. Oke, thank you ya. Oke, sip. Bye-bye. Assalamualaikum.